Salam, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur kesempatan saat ini. Kami mau merenungkan firman-Mu, tolong kami Tuhan, Roh Kudus memberikan pencerahan dan juga memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Injil Lukas, Perjanjian Baru. Semuanya buka Alkitab. Kita membaca bersama-sama Injil Lukas pasal 22 ayat yang ke-39 sampai ayatnya ke-46. Perjanjian Baru. Ya, dibuka dengan cepat. Kalau sudah dapat, saya mengajak semuanya berdiri dan kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Ibu Yerni akan membaca perikopnya. Saudara sekalian, dalam hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama. Di Taman Getsemani. 1, 2, 3. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Firman Tuhan yang sudah kita baca dan akan kita renungkan bersama di dalam perenungan kita kali ini, tema kekuatan dalam doa. Kalau kita melihat firman Tuhan yang sudah kita baca ini, bagaimana perjuangan, bagaimana seorang yang benar-benar berharap jawaban doa, jawaban pergumulan ini kiranya diberikan kekuatan yang sungguh. Ayat yang ke-39. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju ke Bukit Zaitun. Murid-murid juga mengikuti dia. Setelah tiba, ayat 40, setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Ayat 40b mengingatkan kita semua bahwa berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kekuatan di dalam doa. Sesaat sebelum Yesus disalibkan, ia pergi ke Bukit Zaitun dan di sana ia berdoa kepada Bapanya yang di sorga untuk menyerahkan semua yang akan terjadi pada dirinya. Sementara Yesus berdoa, maka tampaklah seorang malaikat dari sorga menampakkan diri untuk memberi kekuatan kepadanya. Saudara yang saya kasihi, adik-adik yang saya kasihi, di saat kita berdoa dan menyerahkan semua pergumulan, keluh kesah kita kepada Allah, maka Dia pasti mendengar serta menolong kita. Di dalam doa, Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu menang atas berbagai tantangan dan pergumulan. Karena itu, mari kita melihat semua bahwa kita perlu untuk berdoa. Seperti ketika kita berbicara kepada Bapa di sorga, kita menyampaikan segala sesuatu. Dan biarlah waktu-waktu yang ada, dalam segala hal, kita jangan pernah melupakan waktu untuk berdoa kepada Tuhan.
Allah selalu memberikan kekuatan sehingga kita dapat berdiri kokoh dan menang atas berbagai pencobaan hidup yang kita alami. Saat ini mungkin ada yang sementara bergumul untuk sakit penyakit, atau juga ada yang memikirkan bagaimana masa depan, atau juga ada yang memikirkan setelah ini saya mau kemana. Saya harus berpikir apa yang akan terjadi dengan keluarga, orang tua dan juga keluarga, sanak saudara, sahabat saya. Bahkan juga pendidikan saya bagaimana di situasi pandemi seperti saat ini. Saya mengingatkan saya secara pribadi dan kita semua, jangan pernah lupa berdoa. Dalam keadaan apapun, seperti yang kita baca tadi, seperti yang kita renungkan saat ini. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berjaga-jagalah senantiasa, karena di dalam doa kita boleh mendapatkan kemenangan. Dan kemenangan itu ketika kita bergaul akrab dengan Tuhan. Sampaikan keluh kesah, bahkan juga apa yang sementara digumulkan didoakan. Sakit penyakit, bahkan juga mungkin pergumulan untuk masa depan. Bahkan juga bagaimana mungkin saya harus keluar ketika saya dari tempat ini, dari sekolah kehidupan yang sementara orang mengucilkan saya, atau mungkin orang sudah membincangkan saya hal-hal yang negatif. Saya mau katakan kepada kita semua saat ini yang sementara mendengarkan renungan saat ini, jangan takut, jangan khawatir. Datang kepada Tuhan, Tuhan mampu memberi kekuatan bagi kita, dan juga Tuhan mampu mengubah yang buruk yang kita pikirkan itu belum tentu itu yang diberikan Tuhan bagi kita. Malah sebaliknya, Tuhan merancangkan damai sejahtera, memberikan rancangan damai sejahtera yang melampaui pikiran, akal manusia, dan cara kerja Allah tidak bisa kita selami. Saat ini saya mau ingatkan kita semua, kekuatan dalam doa, dalam perenungan saat ini. Biar kiranya kita berdoa supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan, dan senantiasa waktu yang ada jangan kita sia-siakan. Dan juga jangan kita tergiur akan hal-hal yang membuat kita takut, khawatir. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tuhan memberkati kita semua, dan Tuhan juga akan menolong menjawab setiap doa dan pergumulan tepat pada waktunya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan singkat pada saat ini. Biarlah kami senantiasa menaikkan setiap doa dan pergumulan kami di hadirat-Mu. Karena kami tahu kekuatan doa memampukan kami menjadi pemenang. Dan kami juga boleh mampu melihat rencana Tuhan yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tolong kami semua. Biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.